Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin memperkenalkan, nama saya Andi Widi Santoso, NIM 28921500279, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen. Dalam hal ini akan mempresentasikan ujian akhir semester performance test mata kuliah matematika bisnis dengan dosen Bapak Indra Permadi. Ada 5 soal yang diujikan dalam ujian akhir semester. Soal yang pertama, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 dikurangi 30Q, dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000, kemudian hitung laba maksimum yang akan dibeli perusahaan tersebut. Adapun jawabannya sebagai berikut. P sama dengan 875 dikurangi 30Q, C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30Q pangkat 2, ditambah 200Q ditambah 1000. Adapun fungsi pendapatan, R sama dengan fungsi permintaan dikali banyak unit yang diproduksi, sama dengan 875 dikurangi 30Q, dalam kurung 875 dikurangi 30Q dikali Q, sama dengan 875Q dikurangi 30Q pangkat 2. Sedangkan C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. Fungsi laba, V sama dengan pendapatan dikurangi biaya. V sama dengan dalam kurung 875 dikurangi 30Q pangkat 2 sama dengan dalam kurung Q pangkat 3 dikurangi 30Q pangkat 2 ditambah 200Q sama dengan 1000. V sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 675Q dikurangi 100. Adapun turunan pertamanya, dV dibagi dQ sama dengan min 3Q pangkat 2 ditambah 675. Min 3Q pangkat 2 sama dengan 675. Q pangkat 2 sama dengan 675 dibagi 3. 3 diambil dari mana? Di depan min 3. Q pangkat 2 sama dengan 225. Q dibagi kuadrat 225 sama dengan hasilnya 15. Turunan pertama. Jadi laba maksimum ketemu min Q pangkat 3 ditambah 675Q dikurangi 1000. Dalam kurung 15 diturunkan Q dari ketemu min Q15 ditambah 675 dalam kurung 15 kurangi 1000. Min 3.375 ditambah 10.125 dikurangi 1000. Hasilnya 550 ya, hasilnya 5.750. Jadi min 3.375 ditambah 10.125 dikurangi 1000 hasilnya 5.750. Karena Q15 maka P sama dengan 875 dikurangi 30 dalam kurung 15 sama dengan 875 dikurangi 450. P sama dengan 425. Untuk mencari C sama dengan Q pangkat 3 ditambah 675Q dikurangi 1000 sama dengan 15. Karena Q sudah ketemu, 15 pangkat 3 ditambah 675 dalam kurung 15 dikurangi 1000 sama dengan 3.375 ditambah 10.125 dikurangi 1000. Saya ulangi, sama dengan 3.375 ditambah 10.125 dikurangi 1000 sama dengan 12.500. Untuk mencari R sama dengan 875Q dikurangi 30Q pangkat kuadrat sama dengan 875 dalam kurung 15 kurangi 30 dalam kurung 15 pangkat 2. Ketemunya sama dengan 13.125 dikurangi 6.750. Hasilnya 6.375. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjual produk sebesar 425 per unit dengan jumlah produk sebesar 15 unit agar dapat memaksimalkan laba sebesar Rp5.750 ya, Rp5.750 di mana pendapatan perusahaan menjadi 6.375 dan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 12.500. Jadi saya ulangi lagi,
Dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjual produk sebesar Rp425 per unit dengan jumlah produk sebesar 15 unit agar dapat dimaksimalkan laba sebesar Rp5.750, di mana pendapatan perusahaan menjadi Rp6.375 dan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp12.500. Untuk soal yang kedua, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 2Q plus 28, P sama dengan 28 ditambah 2Q ditambah 28, dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 2 ditambah 4Q, itulah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha, agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum, serta total pajak maksimum yang diperoleh pemerintah. Jawabannya diketahui P sama dengan min 2Q ditambah 28. C sama dengan Q pangkat 2 ditambah 4Q. Fungsi pendapatan R sama dengan fungsi permintaan dikali banyak unit yang diproduksi, sama dengan dalam kurung min 2Q ditambah 28 dikali Q, min 2Q kuadrat ditambah 28Q. Laba sama dengan pendapatan dikurangi dalam kurung biaya plus pajak, sama dengan R dalam kurung C plus T, sama dengan R min C dikurangi T, R sama dengan dikurangi C dikurangi T, Q dalam kurung min 20Q pangkat 2 ditambah 28Q dikurangi dalam kurung Q pangkat 2 ditambah 4Q dikurangi TQ, sama dengan min 30 pangkat 2 ditambah 24Q dikurangi TQ. Dengan turunan pertama, laba sama dengan min 6Q ditambah 24 min T sama dengan 0. Jadi 24 min T sama dengan 6Q. 6Q sama dengan 24 kurangi T. Kita mencari Q. Q sama dengan 24 kurangi T dibagi 6. 6 dari mana? 6 dari atas ini. Depan ini kita turunkan. Q sama dengan 4 dikurangi 1/6 T. Ya. Turunan kedua, laba sama dengan 1/6 dikursi daripada 0. Jadi dengan memproduksi sebanyak Q 4 min 1 bagi 6 T, pengusaha memperoleh laba maksimum. Dari sudut pandang pemerintah, pajak T sama dengan T dalam kurung 4 dikurangi 1/6 T sama dengan 4 dikurangi 1/6 T pangkat 2. Turunan pertama pajak sama dengan 4 dikurangi 1/3 T sama dengan 0. T per 3 sama dengan 4, T sama dengan 12. Jadi pengusaha dikenakan pajak sebesar Rp 12 per unit, Rp12 per unit. Q sama dengan 4 min 1/6 T sama dengan 4 min 1/6, ya, karena T-nya sudah ketemu 12. Jadi min 4 sama dengan 4 min 2 sama dengan 2. Pajak yang diterima pemerintah atau belakang oleh pengusaha, T sama dengan T kali 0 sama dengan 12. Sudah ketemu 12-nya dari T. Ya, dan 0-nya dari mana ini? Ya, dari 4 min 2 sama dengan 2 sama dengan Rp24. Jadi pajak yang dikeluarkan oleh pengusaha jika yang menghasilkan 2 unit barang adalah Rp24. Untuk yang soal nomor 3, uang sejumlah Rp20 juta diinvestasikan dengan bunga 8% tiap tahun. Bertambah secara kontinu, berapa jumlah uang itu sudah 30 tahun. Ya, jadi kita bermain investasi ceritanya nih. Uang 20 juta diinvestasikan dengan bunga 8% tiap tahun. Untuk sudah 3 tahun, 30 tahun berapa hasilnya? Jawabannya DY sama dengan DY dibagi DT. Ya, DY. DY itu apa? DY itu bunganya 8%, ya, bagi 100 sama dengan Y. Y dalam kurung T sama dengan Y dalam kurung 0, TTE dalam kurung 8 dibagi 100 kali 30 tahun. Sama dengan kita turunkan Y sama dengan 3 dalam kurung 30 sama dengan 20 juta kali E dalam kurung 8/100 kali 30. Ya.
sama dengan 20 juta dikali 240 per 100. Jadi sama dengan 20 juta dikali 2,4 sama dengan 20 juta kali 2,717.828 2,4 sama dengan 147.780.923.168. Jadi jumlah uang setelah 30 tahun adalah 147.780.923.168. Jadi ini hasilnya nih. Ya 147.780.923,168. Ini untuk hasil uang kita menginvestasikan 20 juta dengan bunga 8% tiap tahun selama 30 tahun, jumlah total uang kita sekitar segini. 147.780.923,168 rupiah. Ini hasilnya. Untuk soal yang keempat, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 32 min 0,5 P2. Hitunglah dengan dua macam cara surplus konsumen jika diingat harga pasar 50. Ini saya buat seperti ini, mohon maaf, izin Pak dosen. Jawabannya Q sama dengan 3 min 2,542 kurangi P64 min 2, Q. Jika persamaannya P sama dengan 0, maka Q sama dengan 32. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 8 min 4. Jika PE 50, maka QE sama dengan min 12,18. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 32. Jika Q ketemu sama dengan 0, maka P sama dengan 8 sama dengan P. Jika PE 50, QE sama dengan minus 2.218. Cara yang pertama, ya, CS sama dengan interval QE 0, F sama dengan Q dalam kurung D, Q min QE titik PE, intervalnya min 1218, bawahnya 0 sama dalam kurung 64 dikurangi 2Q dikurangi dalam kurung min 1218 kali 50 sama dengan dalam kurung 64Q min Q pangkat 2 atas batas atas min 1218, batas bawahnya 0 dikurangi dalam kurung min 60.900. Intervalnya 64 ya dalam kurung kali minus 1218 dikurangi dalam kurung 1218 pangkat 2 dikurangi dalam kurung 64.0 kali 0 dikurangi 0 pangkat 2 dikurangi dalam kurung 60 minus 60.900. Nah, dengan hasilnya dalam kurung minus 77.952 dikurangi dalam kurung 683 524 dalam kurung min 0 ditambah 60.900. Ya, hasilnya dalam kurung min 1.461 476 min 0 ditambah 60.900 sama dengan 1622.376. Adapun cara 2 ya sama menghitung CS-nya ya, interval atasnya 8 bawahnya 50 dalam kurung ya PE dalam plus dalam kurung P DP, banyak atas 8 bawahnya 50 dalam kurung 32 dikurangi 0,5 P pangkat 2 sama dengan DP sama dengan dalam kurung 32 P dikurangi 1,67
P pangkat 3, ya, integral atasnya 8, bawahnya 50, sama dengan dalam kurung 32,8 dikurangi 167 dalam kurung 8 pangkat 3 dikurangi dalam kurung 32,50 dikurangi 1,67 dalam kurung 50 pangkat 3 sama dengan dalam kurung 256 dikurangi 855,04 dikurangi dalam kurung 1600 dikurangi 208,750 dalam kurung sama dengan min 599,04 dikurangi dalam kurung min 207,150 sama dengan min 599,04 plus menjadi plus ya, karena min ketemu min sama dengan plus, turun menjadi 207,150, hasilnya 206,550,96. Jadi cara yang pertama ketemunya 101,622,376, cara yang kedua 206,550,96. Adapun soal yang nomor 5 terakhir, seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 2Q plus 10, itulah dengan dua macam cara surplus produsen bila tingkat keseimbangan di pasar adalah 30. Ya, jika P sama dengan 2Q plus 10, kemudian kita rubah menjadi Q, ya, sama dengan min 5 plus 0,5 P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 5. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 10. Jika PE sama dengan 30, maka QE sama dengan 10. Ya. Cara kita merubah menjadi Q, ya, jadi P sama dengan 2Q ditambah 10, kemudian kita turunkan 2Q menjadi 2Q sama dengan 10 min P, Q 10 min P dibagi 2. Ya, kita baru ketemu nih, Q sama dengan min 5 plus 0,5 P. Ya, cara yang pertama, PS sama dengan QE titik PE. Ya. Integralnya QE 0. F sama dengan F dalam kurung Q DQ. Ya, kita turunkan sama dengan QE-nya 10, PE-nya 30, dikurangi integralnya 0 menjadi 0 dalam kurung 2Q plus 10 dalam kurung DQ. Sama dengan 300 min dalam kurung min, ya, dikurangi 300 dikurangi dalam kurung Q pangkat 2 plus 10Q, yang batas atasnya 10, batas bawahnya 10, batas bawahnya 0. Saya ulangi, batas atasnya 10, batas bawahnya 0. Sama dengan 300 dalam kurung dikurangi dalam kurung 10 pangkat 2. Nah, Q 10 pangkat 2 ditambah 10 dalam kurung 10 dikurangi dalam kurung 0 pangkat 2 ditambah dalam kurung 10 kali 0. Sama dengan 300 dikurangi 200 dikurangi 0. Sama dengan 100. Jadi untuk cara pertama ketemu 100. Cara kedua, PS sama dengan, ya, PS sama dengan integralnya 10 PE AP P dalam kurung DP sama dengan integralnya 30 batas bawah 10 dalam kurung min 5 plus 0,5 P dalam kurung DP sama dengan min 5P plus 0,25 P pangkat 2 dalam kurung batas atas 30 batas bawah 10 sama dengan min, ya, dalam kurung min 0,5 kali 30 dalam kurung plus 0,25 dalam kurung 30 pangkat 2 dikurangi min 5 dalam kurung 10 ditambah dalam kurung 0,25 kali 10 pangkat 2 sama dengan dalam kurung min 150 ditambah 225 min dalam kurung 50 ditambah dalam 25 sama dengan 75 dikurangi dalam kurung min 25 sama dengan 75 plus 25, ya.
min menjadi min plus. PS-nya sama dengan 100. Jadi cara kedua PS-nya ketemu 200. Sekian dan terima kasih ujian performer tes matematika bisnis. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena kesalahan, dan terima kasih atas bimbingan dari dosen pengampu matematika bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.